mereka akan mati. Katanya. Kapan mereka akan mati? Dan mereka tidak mati kecuali dengan izin mereka. Kecuali dengan izin mereka. Iya. Ini adalah suatu usul dari usul dakwah Ar-Rafidah yang sangat sesat. Dan tentunya di sini dari perkataannya dia, ya, bahwa imam-imam mereka mengetahui apa yang terjadi dan lainnya, itu adalah tanaqud, ya, tanaqud dari mereka. Apakah imam-imam mereka mengendaki kematian? Ya, kalau dipikir. Ya. Kemudian demikian pula As-Sufiyah. Mereka berkeyakinan bahwasanya seluruh apa-apa yang di bumi ini itu diciptakan dari apa? Cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau diciptakan dari cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk apa diadakan maulidan? Untuk apa diadakan maulidan? Demikian pula mereka tanaqud dalam setiap keadaan. Kalau berkata di suatu perkataan, maka akan dihantam lagi, akan bertentangan dengan pendapat yang disimpulkan di kesempatan yang lainnya, di kesempatan yang lainnya. Kemudian di antara karakteristik dakwah Ahli Sunnah bahwasanya mereka adalah dakwah wasatiyah, ya, dakwah yang pertengahan. Dakwah yang pertengahan. Berada, ya, di antara dua sisi. Ya, satu sisi ekstrim dan satu sisi meringankan atau menyepelekan. Ya, tetapi Ahli Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah terus. Berada di tengah-tengah terus. Ini adalah sifat wasatiyah Ahli Sunnah wal Jamaah yang mulazim dengan mereka, yang tetap bersama mereka, ada terus pada mereka. Dan ini adalah perbedaan yang sangat besar di antara jemaah-jemaah yang lainnya. Ya. Maka mereka di dalam masalah misalnya dalam masalah pemerintahan, ya, tunduk kepada pemerintah, mereka adalah orang-orang pertengahan, ya, orang-orang yang pertengahan. Mereka mengatakan bahwasanya, ya, pemerintahan itu kita tunduk kepadanya sepanjang dia muslim. Sepanjang dia muslim, kita wajib taat kepada pemerintah tersebut di dalam hal-hal yang ma'ruf. Di dalam hal-hal yang ma'ruf, ya, hal-hal yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat, dan tidak bisa kita mengadakan kudeta walaupun dia memukul kita dan mengambil harta kita, walaupun korupsi sedemikian banyak. Ya. Dan lain-lainnya, sepanjang dia masih muslim, maka tetap wajib tunduk kepada pemerintah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal ini dari nas yang sangat banyak sekali, ya. Kewajiban untuk taat kepada pemerintah. Isma'u wa ati'u wa in ta'amara 'alaikum abdun habashi. Mendengarlah kalian dan taatlah kalian walaupun dijadikan pimpinan untuk kamu seorang hamba habashi, ya. Seorang hamba hitam yang terpotong mujadda', ya. Mujadda' itu dalam bahasa Arab artinya terpotong ujung-ujung anggota badannya. Misalnya terpotong ujung telinganya dan ujung telinganya yang orang-orang yang kena seperti ini biasanya dari hasil perang atau seorang utusan diutus kepada suatu negeri, kemudian kalau negeri itu tidak menerima utusannya dan dihina, maka akan dibuat seperti itu. Akan dibuat seperti itu utusannya. Ya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, untuk tunduk kepada orang yang dijadikan pimpinan walaupun orang-orang seperti itu. Dan di dalam riwayat yang lain, wa in akhadha malak wa in darabaka wa akhadha malak. Walaupun dia memukul kamu dan mengambil harta kamu, tetap harus tunduk kepada mereka sepanjang itu adalah ma'ruf, sepanjang itu adalah ma'ruf. Maka mereka berada di tengah-tengah, ya, di antara orang-orang yang mengatakan tidak boleh tunduk sama sekali kepada pemerintah. Tidak boleh tunduk sama sekali kepada pemerintah. Ya, bahkan kita harus keluar dan mengadakan kudeta terhadap mereka. Kudeta terhadap mereka. Dan di sisi lain, mereka mengatakan, sudah kita harus ambil semua dari pemerintah, harus berada terus di bawahnya. Walau diperintah dengan kemaksiatan dan lain-lain. Diperintah dengan kemaksiatan dan lain-lainnya. Maka mereka terus berada di pertengahan. Di
berada di pertengahan. Kemudian di dalam masalah mengkafirkan, ahli sunnah wal jamaah juga berada di tengah-tengah, ya. Berada di tengah-tengah. Sebagian kelompok, kalau seorang tidak masuk kepada kelompoknya, maka dia adalah kafir, keluar dari Islam. Dan tetapi sebagian kelompok yang lainnya, sudah, dia walaupun mengerjakan dosa apapun, maka dia tetap Muslim sepanjang mereka masih berada di dalam kelompok kami. Tetapi ahli sunnah wal jamaah, mereka berada di tengah-tengah, di antara dua sisi yang gulu dan al-jafa, dua sisi yang ekstrim dan dan menyepelekan. Ya. Maka ahli sunnah wal jamaah berpendapat di dalam masalah at-takfir, orang-orang yang mengerjakan, ya, kekafiran, zahir kekafiran, itu dikafirkan kalau terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan lepas dari al-mawani, ya, hal-hal yang tidak bisa menyebabkan kita mengkafirkannya. Syarat-syarat mengkafiran, misalnya dia beriktikad, berkeyakinan dengan ini dan terbukti dan dia juga mengakui hal itu. Ya. Dan beberapa syarat lagi disebutkan oleh para ulama. Kemudian intifa'ul mawani, dan lepas dari udur-udur, tidak ada udur lagi baginya. Misalnya apakah dia lakukan itu karena bodoh atau karena muta'awil, ya, atau karena lain-lain. Itu harus diketahui semua. Kalau lepas dari itu semua, baru bisa diponis sebagai orang yang kafir. Ya. Karena di dalam masalah menghukumi orang kafir atau tidak, itu suatu masalah yang besar. Ya. Menyangkut kehormatan seorang muslim. Dan Nabi SAW telah memperingatkan, la taqul li akhika ya kafir, fa in kana kama qala wa illa hara alaik. Ya. Katanya, janganlah engkau berkata kepada saudaramu, wahai kafir. Ya. Kalau seperti yang kamu katakan, maka enggak apa-apa. Kalau tidak, akan kembali kata kekafiran itu kepada kamu. Maka mereka berada di tengah-tengah. Dan demikian pula ahli sunnah wal jamaah, mereka wasat di dalam bermuamalah, di dalam berinteraksi dengan para ulama, ya. Mereka berada di tengah-tengah di antara dua sisi, yang satu ekstrem dan satu menyepelekan. Satu mengatakan setiap ketemu dengan pendapat para ulama dan mendapatkan ketergelinciran atau kesalahan dari ulama itu, langsung ini ulama mubtadi', nggak bisa dibaca buku-bukunya. Dan ini ulama sesat, ini nggak bisa dibaca. Ya, ini nggak bisa dibaca lagi bukunya. Ya. Kemudian yang lainnya sudah semuanya diambil dari para ulama, walaupun tidak disebutkan dalilnya. Cuman ini perlu kita garis bawahi, bahwa mengambil dari para ulama, kalau tidak disebutkan dalilnya, ini tentunya bagi orang-orang yang talabatul ilm, ya. Adapun awam, itu bukan taklid namanya, tetapi menerima kabar orang yang thiqah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang yang fasik, maka memperjelaslah kalian, bertasabbutlah kalian. Tetapi ya, artinya ayat ini kalau datang kepada kita orang thiqah, artinya apa? Diterima. Maka orang-orang umum, kalau dia tidak tahu dalil, ya, maka tidak apa-apa bagi mereka mengambil kalau dia percaya dengan orang itu dan keilmuannya. Maka adabnya bagi orang-orang yang memberikan fatwa, hendaknya lah disebutkan kesimpulan, kemudian dalilnya. Walaupun dia tidak bisa memahami dalil, tidak bisa menghafal dalilnya, tetapi sekurang-kurangnya dia mendengar ada dalilnya. Jadi ini dibiasakan terus kepada masyarakat. Tidak seperti orang-orang yang mengaku mempunyai ilmu, mengaku lulusan dari jamiat dan lain-lainnya, ditanya beberapa soal, tidak pernah keluar satu huruf hadis. Semuanya simpulan semua dan berbicara di tablik akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian saya katakan tadi bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berinteraksi terhadap para ulama, mereka berada di tengah-tengah.
Ya. Mereka tidak menyalahkan para ulama langsung seperti saya langsung mubtadi' dhal. Ya, seperti dua golongan yang tersebar sekarang ini. Ya. Satu bernama As-Sururiyah. Ya, dan mempunyai basis di ujung pandang, alhamdulillah. Ya, dan satu bernama Al-Haddadiyah. Satu bernama Al-Haddadiyah. Adapun As-Sururiyah ini, maka ini merendahkan para ulama dengan penuh kezaliman dan kesewenang-wenangan. Dikatakanlah para ulama itu adalah pekerja-pekerja pemerintahan saja, nggak tahu apa-apa. Ya. Dan para ulama itu hamba budak. Ya. Mereka adalah budak. Kemudian di dalam masalah-masalah lainnya, mereka adalah orang-orang yang tidak pantas diambil fatwanya. Ya. Di sisi lain, ini As-Sururiyah, Al-Haddadiyah dengan gampangan mengatakan para ulama itu mubtadi'. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar itu mubtadi', enggak bisa dibaca bukunya. Ya. Dia memberikan fatwa Fathul Bari itu harus dibakar. Fathul Bari harus dibakar. Demikian pula Imam Nawawi, imam besar, ya. Dikatakan bahwa mereka itu adalah mubtadi', ya. Demikian pula yang lain-lainnya dikatakan oleh dia walaupun terdapat di dalamnya satu kesalahan langsung vonis mubtadi'. Terdapat di dalamnya satu kesalahan langsung mubtadi'. Tetapi ahli sunnah wal jamaah mereka berada di tengah-tengah. Mereka bermuamalah dengan para ulama dan mengambil kepada mereka sesuai dengan dalil yang ada pada mereka. Dan mereka melihat kalau terdapat kesalahan dari mereka, maka mereka membantah mereka dengan adab dan waqar, adab dan baik. Yang tidak langsung membantah dan langsung menjatuhkan juga. Dilihat juga kesalahan-kesalahan. Apabila kesalahan itu adalah kesalahan yang fatal, maka dinasihati kalau terus. Dan kalau kesalahan itu bisa mengeluarkan dia dari lingkup ahli sunnah wal jamaah, maka mereka akan berbicara dengan keras bahwa mereka adalah keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Mereka keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Karena tidak setiap orang salah, itu harus dihukumi bahwa dia itu mubtadi'. Dia itu adalah sesat. Dia adalah sesat. Dan ini adalah manhajul wasat. Ya? Manhaj al-wasat. Dan ini telah dikatakan dan diuraikan oleh Imam Az-Zahabi berulang kali dalam kitab beliau yang besar yang berjudul Syiar A'lamin Nubala. Ya. Di biografi Muhammad bin Nasr Al-Marwazi dibawakan di situ satu perkataan dari Ibnu Manda. Bahwasanya Ibnu Manda berkata bahwasanya Muhammad bin Nasr Al-Marwazi ini melihat pemikiran yang aneh dalam masalah iman. Ya, yang aneh di dalam masalah iman. Akhirnya dibantah oleh Ibnu Manda, katanya dalam pemikiran ini tidak disetujui oleh para ulama dan tidak disetujui oleh ulama Khurasan dan Baghdad. Muhammad bin Nasr dibantah oleh siapa? Ibnu Manda. Maka ketika itu Imam Az-Zahabi menanggapi hal itu. Beliau berkata, "Qultu," saya berkata, "Al-khawdu fi dzalika la yajuz." Ya. Kita berdalam-dalam dan terlalu mendetail dalam masalah itu tidak boleh. Kita menetapkan bagi Allah sifat ini, sifat ini. Dia jelaskan dulu, dia rinci dulu masalahnya. Setelah itu dia dudukkan suatu manhaj kepada kita bersama. Yaitu beliau berkata, "Lau anna kullama wajadna, ya, kullama akhta imam fi ijtihadihi fi ahadil masail khata'an maghfuran lah, kumna alaihi wa badda'na ma salimna ma'ana ahadun. La ibnu Manda, wala ibnu Nasr, wala man huwa akbar minhuma, wa na'udzu billahi minadh dhalal wal fadhadha." Ya. Kata beliau, andai kata setiap dari imam, setiap ada orang kita ketemukan salah di dalam suatu masalah, ya, dan masalah itu adalah masalah ijtihadiyah dan dengan kesalahan yang bisa diampuni. Kemudian kalau salah langsung kita berdiri dan kita katakan dia mubtadi, maka kata Al-Hafidz Az-Zahabi, tidak akan ada yang selamat dari kita. Ya. Tidak akan ada yang selamat dari kata tabdi'. Semuanya akan mubtadi. Karena semua orang punya salah. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Imam Nawawi rahimahumullah taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar mempunyai beberapa kesalahan di dalam masalah asma wa sifat, mentakwil beberapa asma wa sifat. Dan demikian pula Imam Nawawi mentakwil di dalam beberapa asma wa sifat. Dan ini adalah suatu hal yang wajar bagi mereka berdua, karena mereka berdua adalah ulama mujtahidin.
ulama mujtahidin, dan mereka juga berada di awal tumbuhnya mereka, ya, awal besarnya mereka di lingkup penuh dengan kesesatan. Maka tak kala mereka berilmu mulai dibantah dan dibantah, ya. Dan mungkin sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masih tersisa hal tersebut. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah orang-orang yang mencintai para ulama dan orang-orang yang memuliakannya, ya, dan beradab dengan baik kepadanya. Tetapi mereka mengambil Islam dari para ulama dengan dalil-dalil. Mengambil Islam dari para ulama dengan dalil-dalil. Ya. Kemudian di antara jadi ini sifat al-wasatiyah di dalam dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini semua umum pada seluruh perkara. Karena setiap golongan, ya, yang menyimpan dari dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu berada di salah satu dari dua sisi. Apakah dia di sisi ekstrim atau menyepelekan? Setiap orang yang menyimpan dari dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah terus. Mereka berada di tengah terus. Ya. Kemudian di antara karakteristik dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya tidak terjadi ikhtilaf, ya, tidak terjadi ikhtilaf di dalam pokok-pokok i'tiqad mereka, ya, di dalam pokok-pokok akidah mereka. Ya. Perlu diketahui bahwasanya dalam masalah agama ini, ya, ada yang dikatakan masalah usuliyah dan ada yang dikatakan masalah far'iyah. Usuliyah ini adalah masalah-masalah yang merupakan pokok dari agama dan disepakati oleh seluruh umat Islam dan seluruh para ulama. Misalnya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Allah, Ini adalah sepakat semua kaum muslimin. Ya, ini adalah masalah usuliyah. Atau misalnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat. Ini adalah masalah usuliyah yang semua para ulama sepakat atasnya. Atau Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, firman Allah. Itu sepakat semua para ulama. Ini masalah usuliyah. Adapun masalah far'iyah, ya, masalah-masalah yang bisa masuk di dalamnya ijtihad. Kalau masalah usuliyah tidak ada ijtihad di dalamnya. Semuanya kesepakatan. Ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mereka berselisih di dalam masalah usuliyah. Semuanya sepakat dalam masalah usuliyah. Maka kalau kita membaca di dalam buku akidah, baca bukunya Aqidah Tahawiyah, baca Syarh Sunnah Imam Barbahari, As-Sunnah li Imam Ahmad, As-Sunnah lil Khallal, kemudian Syarh Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah lil-Lalikai. Kemudian membaca buku-buku hal ini yang berkaitan dengan masalah akidah, usul keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan berbeda mereka dalam pokok-pokok keyakinan. Mereka cuma berbeda di dalam masalah far'iyah, juz'iyah dari hal tersebut. Ya, misalnya seperti masalah waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, ya, naik ke langit. Dan di situ dikatakan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah melihat dengan matanya atau melihat dengan mata hati? Apakah melihat dengan mata kepalanya atau dengan mata hati? Ini perselisihan di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, berselisih. Dan ini adalah masalah far'iyah yang tumbuh dari dua dalil. Satu dalil hadits Aisyah yang mengatakan siapa yang berkata bahwa sahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdusta. Ini dalil mengatakan tidak boleh dilihat. Ada yang mengatakan bahwa sahnya Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Rabbi ala ahsani surah." Saya melihat Rabbku di atas bentuk yang paling indah. Dari dua hadis ini, maka para ulama berbeda pendapat. Apakah dia melihat dengan mata kepalanya atau dengan mata hatinya? Ya. Tetapi dalam masalah-masalah keyakinan yang usuliyah, mereka semua sepakat di situ tidak ada perselisihan. Berbeda dengan
jemaah-jemaah yang lainnya. Mereka itu orang-orang yang berselisih bukan hanya di masalah far'iyah saja, tetapi di dalam masalah usuliyah. Dalam masalah usuliyah, mereka berselisih dalam masalah al-usuliyah. Ya. Dan ini kita di sini ada suatu hal yang baik dari Imam Ibnu Qutaybah rahimahullah taala tentang masalah tentang masalah atau gambaran kepada kita bahwa ahlul bidah, orang-orang yang menyelisihi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, itu orang-orang yang bingung, ya, dan orang-orang yang menyelisihi Ahlussunnah wal Jamaah atau ada perselisihan di kalangan mereka di dalam masalah-masalah yang pokok, masalah-masalah usul. Ya. Di sini disebutkan oleh Ibnu Qutaybah rahimahullah taala di dalam kitab beliau ketika beliau bercerita tentang ilmu kalam. Ya. Beliau bercerita tentang ilmu kalam, tentang ahli kalam. Katanya, "Fama baluhum?" Ya. Katanya, "Fama baluhum?" Bagaimana orang ahlul kalam itu? Aktsarun nasi ikhtilafan. Ya. Bagaimana ahlul kalam itu? Orang yang paling banyak perselisihan pendapat. Kok bisa seperti itu? Kata Ibnu Qutaybah. Katanya, la yajtami' ithnani min ru'asaihim al amrin wahid fid din. Tidak berkumpul dua orang dari pimpinan-pimpinan mereka di dalam satu perkara dalam masalah agama. Ya. Dalam satu perkara dalam masalah agama. Disebutkanlah pimpinan-pimpinan ahlul kalam. Katanya Pak Abul Hudail Al-Allaf. Abul Hudail Al-Allaf, seorang pimpinan mereka, yukhalif An-Naddab. Menyelisihi seorang yang bernama An-Naddab. Kemudian Wan-Najjar, seorang yang bernama An-Najjar menyelisihi dua orang tersebut. Ya, dua orang tersebut. Kemudian datang lagi setelahnya Hisham bin Hakam. Ya, Hisham bin Hakam. Hisham bin Hakam ini menyelisih tiga orang tersebut lagi. Ya. Kemudian datang lagi Sumama wa Mu'ais wa Hashim al-Waqas wa Ubaidullah ibn al-Hasan wa Bakr al-Ammi wa Hafs wa Qutbah wa fulan wa fulan. Semuanya menyelisih lagi, berselisih. Maka kata Ibnu Qutaybah, laisa minhum wahid. Ya, tidaklah dari mereka itu, ya, tidaklah salah seorang dari mereka itu kecuali dia mempunyai satu mazhab di dalam agama ini dan dianggap agama oleh dia sesuai dengan pendapatnya. Sesuai dengan pendapatnya. Dan pendapat-pendapat mereka ini yang dianggap agama ini mempunyai pengikut-pengikut lagi. Mempunyai pengikut-pengikut lagi. Ya, maka ini salah satu ciri dari ciri dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya mereka berada di atas persatuan dan tidak terjadi perselisihan di kalangan mereka di dalam masalah-masalah al-usuliyah yang jelas dan dalilnya dan gamblang. Tidak terjadi perselisihan di dalamnya. Ya. Allahul musta'an. Kemudian di antara perbedaan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah atau di antara karakteristik dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dari dakwah-dakwah yang lainnya, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah di dalam dakwah mereka mengumpulkan antara ar-rahmah wal-lin wasyiddah wal-ghudhah. Ya. Mengumpulkan antara ar-rahmah, rahmat, dan al-lin, kelemah lembutan, wasyiddah, dan sikap keras, wal-ghilzah. Ghilzah ini sikap keras juga artinya. Jadi mereka di dalam dakwah kadang dengan cara lemah lembut, kadang dengan sikap yang keras. Ya, sikap yang keras dan tegas. Jadi sesuai dengan keadaan. Kalau mereka menghadapi masyarakat yang baru atau orang yang baru atau orang yang ingin nasihatnya ini, dinasihati dengan lemah lembut, dengan cara ini. Karena asalnya di dalam dakwah di sisi mereka yaitu dengan apa? Lemah lembut. Asalnya dalam dakwah adalah dengan lemah lembut. Tetapi tak kala ya, dibutuhkan untuk tegas, maka mereka tegas. Dan ini mereka lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala mendidik beliau, ya. Langsung dari langit yang ketujuh diberikan satu ayat di dalam surah Ali Imran, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Ya. Andai kata kamu itu ghalidhan. Andai kata kamu itu keras,
ya, andai kata kamu itu fadl, ya, kasar dan keras hati, maka orang-orang akan lari dari kamu. Orang-orang akan lari dari kamu. Diberikan pendidikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah apa? Beliau hendaknya lah bersikap lemah lembut terhadap mad'unya, terhadap umatnya, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, ketika itu Aisyah berada di atas apa tunggangannya, di atas ontanya. Dan ontanya itu dipukul dengan keras, dihentak-hentak. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Aisyah, alaiki birrifq." Wahai Aisyah, hendaknya engkau lemah lembut, ya. Katanya, "Ma wudi'a," atau ya, "Ma wudi'a ar-rifq fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a an syai' illa syana." Dan tidaklah terdapat lemah lembut itu di dalam seseorang kecuali akan menghiasi, akan membuat indah sesuatu itu. Dan tidak dicabut dari sesuatu, ya, tidak lepas dari sesuatu kecuali akan membuat sesuatu itu jelek. Akan membuat sesuatu itu jelek. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melihat dalam keadaan yang sangat genting, misalnya kalau sudah didakwai dan diberikan nasihat dan lainnya, kemudian masih seperti itu, atau butuh langsung ditahdir dengan keras, maka beliau juga bersikap dengan keras. Maka di antara contoh-contoh yang seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabatnya berwudu. Dan di antara para sahabat ada yang tidak mencuci sebagian dari kaki. Maka beliau berteriak dengan suara yang lantang, "Wailul lil aqabi minan nar," kata beliau. Celakalah kaki-kaki dari neraka, mata-mata kaki dari neraka. Ya. Langsung diberikan dengan kata yang keras dan tegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari dan dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar. Dan terlalu banyak di kalangan para sahabat yang bertanya di perkara-perkara yang beliau tidak senangi dan tidak ada manfaatnya. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu marahlah beliau, ya. Dan beliau berkata, "Siapa yang mau bertanya, bertanya." Katanya, "Demi Allah, saya di tempat saya ini, saya melihat surga dan neraka. Siapa yang mau bertanya, bertanya, sekali saya akan menjawab." Maka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah seperti itu, maka para sahabat semua menunduk dan meneteskan air mata. Setelah itu berdirilah seorang dan dia berkata, "Ya Rasulullah, siapa nama bapak saya?" "Siapa? Nama bapak saya." Kata dia, "Bapak kamu adalah Salim." Setelah itu berdiri lagi seorang lain, tanya lagi. Setelah itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan marah seperti itu, berdirilah Umar bin Al-Khattab dan dia berkata, "Radina billahi rabban wa bika nabiyyan." Kami ridha wa bi Muhammadin nabiyyan. Kami ridha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kami dan engkau adalah nabi kami, ya, dan Muhammad adalah nabi kami. Jadi sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai asyiddah, ya, lemah lembut, dan demikian juga menggunakan kekerasan kalau dibutuhkan. Karena kadang-kadang seseorang apabila didakwai dengan lemah lembut, itu kadang-kadang enggak masuk. Tetapi dia kalau didakwai dengan keras, kadang-kadang masuk. Demikian pula sebaliknya. Kalau dikerasi, ya, dan ini watak kebanyakan orang, dia tidak akan menerima. Tetapi kalau didakwai dengan lemah lembut, maka dia akan menerima hal tersebut. Ya. Di antara perbedaan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dari dakwah-dakwah yang lainnya, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tentang kita harus berdakwah dan mengatakan diri kita salafiyatul manhaj wal muwajah. Salafiyatul manhaj wal muwajah. Kita salafi dari sisi manhaj dan dari sisi cara menghadapi setiap keadaan. Adapun dakwah yang lainnya, maka mereka mengatakan kita mengambil manhaj salafi
tetapi muamalahnya dengan muamalah modern. Muamalahnya dengan muamalah modern. Maka kita di dalam bermuamalah dengan pemerintah dan bermuamalah di dalam suatu pimpinan, ya, kita jangan memakai cara salah, tapi kita memakai cara modern, yaitu dengan demonstrasi dan lain-lain. Ya. Tetapi as-salafus salih mereka menggunakan, ya, mereka mengatakan nahnu salafiyatul manhaj wal muwajah. Ya, kami adalah salafi dari manhaj dan muwajah, cara menghadapi seluruh keadaan. Maka di dalam karena Islam itu sendiri itu cocok untuk setiap tempat dan setiap zaman. Cocok untuk setiap tempat dan setiap zaman, dan cocok untuk diterapkan di mana saja. Maka tidak pantas kalau kita mengatakan kita ambil akidah, ya, pelajari akidah dari para as-salaf, kemudian kita tinggalkan cara-cara mereka di dalam berdakwah sekarang. Makanya suatu hal yang mengherankan, ada yang pergi ke Inggris karena mereka mengatakan kita harus melakukan dakwah dengan bentuk yang modern. Kemudian ada yang pergi ke Amerika, dan ada yang pergi ke tempat-tempat lainnya yang merupakan tempat-tempat yang kafir. Dan demikian pula di negara-negara Islam itu sendiri, ada yang masuk ke parlemen dan masuk ke dalam hal-hal yang lainnya yang jauh dari al-Islam itu sendiri. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya mereka di dalam dakwah mereka salafiyatul manhaj wal muwajah. Ya, salafiyatul manhaj wal muwajah. Kemudian di antara karakteristik dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa sahnya mereka menganjurkan manusia untuk mengikuti para ulama dengan dalil-dalil syariah, dengan dalil-dalil syariah, dan rujuk kepada para ulama pada masalah-masalah ijtihadiyah. Pada masalah-masalah ijtihadiyah. Kemudian mereka juga melihat, ya, bahwasanya ijtihadnya para ulama itu lebih bagus dari ijtihad mereka. Ya, di sini adalah suatu hal yang penting di dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya orang-orang yang berada di atas dakwah ini mereka banyak merujuk kepada para ulama, banyak merujuk kepada para al-ulama. Ya. Di dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang kalau kita ditanya dan itu bertabrakan di situ dalil-dalil dan membutuhkan ijtihad dari orang yang mapan dari sisi keilmuan, maka kita kembalikan kepada para ulama. Kita kembalikan kepada para ulama. Karena para ulama itu ijtihad mereka lebih jelas, dan ijtihad mereka lebih dekat dari kebenaran. Karena mereka berada di atas ilmu yang mapan. Adapun selain mereka, maka mereka tidak menghargai para ulama sama sekali. Tidak menghargai para ulama sama sekali. Bahkan mereka kembali kepada para ulama kalau punya kebutuhan saja. Punya kebutuhan. Misalnya ada fatwa dari para ulama yang bisa membantu mereka, maka diambil. Ya, misalnya Syekh Ibnu Utsaimin memberikan fatwa, tidak boleh kita mengatakan ini salafi, ini ikhwani, ini tablighi. Ya, ini ikhwani, ini tablighi. Akhirnya dikatakanlah, lihat ini Syekh Ibnu Utsaimin gini. Tetapi dalam masalah-masalah lain, kenapa mereka tidak mengambil fatwa Syekh Ibnu Utsaimin yang mengharamkan tentang demonstrasi, ya, dan mengharamkan, bahkan mengatakan orang yang membagi tauhid itu menjadi 4, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat, dan dia tambah tauhid hakimiyah. Yang tauhid hakimiyah ini artinya la ilaha illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ya. Diajarkan tauhid al-hakimiyah. Ini Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan siapa yang bagi seperti ini dia mubtadi'. Kenapa mereka tidak mengambil fatwa Syekh Ibnu Utsaimin yang seperti ini? Mereka mengambil fatwa-fatwa para ulama yang tidak jelas, dan fatwa para ulama yang bisa mendukung dan membantu pemikiran mereka yang sesat. Pemikiran mereka yang sesat. Wa ini naudzubillahi min dzalik,
telah digunakan oleh berbagai kelompok. Telah digunakan oleh berbagai kelompok. Bersamaan dengan itu, mereka di dalam masalah fikih semuanya kembali kepada para ulama. Semuanya kembali kepada para ulama. Ya. Karena mereka kalau ditanya masalah sholat, masalah ibadah, masalah ini nggak bisa menjawab. Taunya cuma siasat, taunya politik, taunya baca majalah, baca koran dan lain-lainnya. Kalau ditanya tentang masalah-masalah modern, wah sudah nomor satu. Nah, fatwa-fatwa dibawakan ke fatwa para ulama. Bersamaan dengan itu, para ulama yang seperti itu, kalau mereka berbicara tentang masalah siasat, dikatakanlah mereka, kalian ini tidak pantas untuk berbicara tentang masalah siasat. Ya. Karena masalah siasat itu, yang pantas, kalian ini hanyalah ulama haid dan nifas saja. Ya, ulama dalam masalah haid dan nifas saja. Ini kalimat, naudzubillah, terlontar dari mulut-mulut orang-orang yang dikatakan berilmu. Orang-orang dikatakan berilmu. Bahkan sebagian dari mereka mencerca para ulama, ya, dengan keras, ya, dan mengatakan mereka itu orang-orang yang tidak terpercaya di umat ini. Orang-orang yang tidak terpercaya di umat ini. Ini adalah fitnah-fitnah yang disebarkan dari orang-orang mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah, padahal mereka terlalu banyak menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah. Di antara orang-orang itu, ya, yaitu Salman Al-Auda. Salman bin Fahd Al-Auda. Kemudian yang kedua Safar bin Abdurrahman Al-Hawari. Yang ketiga Aid Al-Qarni. Aid Al-Qarni. Ini adalah orang-orang yang mencerca para ulama, sedangkan di sisi lain orang-orang yang pro dengan mereka menganggap dia sebagai ulama dan yang lainnya sebagai pekerja bagi hukumah, pekerja bagi pemerintah. Ya. Dan kesesatan-kesesatan mereka ini terlalu banyak. Ya. Seperti Salman Al-Auda, itu mengkafirkan orang-orang berbuat dosa besar. Ya. Kalau berbuat dosa besar dia kafir, keluar dari Islam dia. Salman Al-Auda. Ini dia katakan di dalam kaset dia, ditulis secara huruf per huruf dari kaset dia. Dia berkata demikian. Ya. Dia berkata demikian. Maka demikian pula Aid Al-Qarni mempunyai beberapa pemikiran yang sangat keji yang dia lontarkan kepada para ulama, ya. Yang dimana dengan penuh penyesalan tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi itu, mereka adalah orang-orang yang dibesarkan, ya, oleh suatu yayasan di ujung pandang ini. Saya akan sebutkan orang-orang ini, pendapat-pendapat dia yang sesat. Caranya Aid Al-Qarni, kita sebutkan Aid Al-Qarni, dia berkata apa tentang para ulama. Di sini Aid Al-Qarni membuat beberapa bait syair, ya. Dia mengkhitab atau berbicara yang menasihati seorang alim yang menyibukkan dirinya untuk mengumpulkan ilmu dan mengarang karangan dan menyebarkannya kepada umat, ya. Dan berakhlak dengan akhlak yang salafiyah dan menyebarkan simbol-simbol at-ta'abbudiyah. Jadi ulama-ulama ar-rabbaniyun di Saudi. Dia karena ini orang Saudi, Aid Al-Qarni. Para ulama yang sibuk dengan mengumpulkan ilmu dan mengarang, memberikan fatwa dan menyebarkan ini, kemudian berada di atas akhlak yang mulia, dia berkata apa tentang mereka? Katanya, "Shalli ma syi'ta wa shum, fad-dinu la ya'rifu man shalla wa shama." Katanya, puasalah apa semau kamu dan berpuasalah. Ya, salatlah engkau sesuka kamu dan berpuasalah. Sesungguhnya agama ini tidak mengenal orang-orang yang salat dan orang-orang yang berpuasa. Katanya, anta qissisum minar ruhbani ma anta min ahmad yakfikal malama. Sungguhnya kamu ini adalah qissis. Tahu itu artinya qissis. Qissis ini adalah pendeta besarnya orang-orang Nasrani. Ya. Jadi itu namanya qissis dalam bahasa Arab. Ya. Kayak Paulus gitu, qissis, pastor. Itu bisa artinya qissis. Kamu ini adalah qissis minar ruhban, daripada pendeta-pendeta. Ma anta min ahmad yakfikal malam. Tidak engkau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan kamu jauh dari cercaan. Ya. Dan ini adalah khitab yang dia tujukan kepada para ulama. Dia tujukan kepada para ulama. Para ulama dituduh seperti ini, dengan keji dan buhtan dituduh oleh dia.
Dan ini terlalu banyak sebenarnya tentang masalah 3 orang ini. Dan insyaallah taala kita akan sebutkan secara terperinci di dalam bantahan yang kita akan lontarkan pada tablik akbar yang akan datang. Insyaallah taala. Ya. Kemudian jam 12. Kemudian dari karakteristik dakwah ahli sunnah wal jamaah atau dakwah salafiyah dari dakwah-dakwah yang lainnya, bahwasanya ahli sunnah wal jamaah mereka salat di belakang seluruh orang yang masih dinamakan muslim. Apakah dia orang yang baik atau orang yang jelek? Apakah dia orang yang saleh atau orang yang fajir? Jadi ahli sunnah wal jamaah melihat bahwasanya apabila seseorang masih berada di dalam lingkup Islam, masih memikul penamaan Islam, maka masih mereka berkeyakinan bahwasanya kita harus sholat di belakang mereka. Di belakang mereka. Jangan karena dia adalah seorang yang melakukan dosa besar, peminum khamar misalnya, atau pezina, maka kita meninggalkan sholat darinya. Ini adalah suatu hal yang salah dari madhab atau dari manhaj as-salafiyah, bahwasanya setiap orang sepanjang dia masih muslim maka masih benar sholat di belakangnya, masih benar sholat di belakangnya. Ya, adapun yang lainnya, dan ini bukan hukum umum kepada seluruh mukhalif ahli sunnah wal jamaah, mereka kadang kalau tidak sesuai dengan manhajnya tidak sholat di belakang, atau kalau bukan dari kelompoknya mereka tidak sholat di belakangnya, ya, atau dia adalah seorang pemimpin yang melakukan korupsi misalnya, tidak akan sholat di belakangnya, ya. Bahkan ada karena dia seorang guru PMP tidak sholat di belakangnya, tidak sholat di belakangnya. Dan hal-hal yang aneh yang tumbuh dari kebodohan kaum muslimin tentang syariat Islam ini. Padahal al-Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang salat di belakang orang-orang yang seperti ini, beliau berkata, "Shallu fa in asabu falahum wa lakum wa in akhta'u falakum wa alaihim." Katanya, salatlah kalian bersama mereka. Apabila mereka benar dalam salatnya, maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Dan apabila mereka salah, maka dosanya terhadap mereka dan pahalanya terhadap kalian. Dan terhadap kalian. Maka sebagai hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita apabila mendapatkan seseorang itu dalam keadaan atau masih dinamakan seorang muslim, maka boleh sholat di belakangnya. Kemudian perlu diketahui suatu kaidah pokok, bahwa asalnya pada kaum muslimin itu adalah al-adalah. Semua kaum muslimin asalnya baik. Ya. Jangan kita datang kepada suatu masjid, kita tanya, ini orang ini apakah dia tidak melakukan kesyirikan? Dia tanya dulu. Ya. Sebelum sholat di belakangnya, apakah dia tidak melakukan bid'ah? Apakah dia tidak begini dan tidak begini? Ini adalah suatu hal yang tidak disyariatkan, bahkan dia adalah suatu hal yang bid'ah. Suatu hal yang bid'ah. Bertanya tentang keadaan seperti itu, padahal asalnya pada kaum muslimin mereka di atas adalah, di atas keadilan dan orang-orang yang diterima. Ya.
Dan perlu diketahui, para ulama memvonis dengan keras orang yang meninggalkan sholat di belakang orang-orang yang apa? Yang sesat. Ya. Dan demikian pula sholat di belakang al-mubtadi'ah, ahli bid'ah. Ahli sunnah jamaah melihat bolehnya sholat di belakang mereka kalau tidak ada bahaya yang terjadi. Tidak ada bahaya yang akan terjadi. Misalnya, kalau seseorang terkenal dia menyuruh kepada al-bid'ah, kemudian kita dengan keras membantah dan menjelaskan kepada umat bid'ahnya, kemudian suatu hari dia menjadi imam, kalau kita sholat di belakangnya, masyarakat akan mengira dia di atas kebenaran, maka tidak boleh sholat di belakang. Karena akan memberikan iham, memberikan sangkaan kepada masyarakat bahwa dia berada di atas al-haq. Tetapi sepanjang tidak ada yang seperti itu, tidak boleh meninggalkan sholat di belakangnya. Bahkan salah seorang imam berkata, tarkus sholat khalfal mubtadi' mubtadi'. Siapa meninggalkan sholat di belakangnya mubtadi', maka dia itu mubtadi'. Maka dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah, keyakinan dakwah salafiyah, bahwasanya ahli sunnah wal jamaah mereka sholat di belakang setiap orang sepanjang dia masih muslim. Apakah orang baik atau orang jelek, orang saleh atau orang fajir. Ya. Kemudian di antara karakteristik dakwah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya ahli sunnah wal jamaah mereka tidak bergampangan atau tidak tergesa-gesa dan terburu-buru di dalam melontarkan atau menuduhkan kepada lawannya bahwa dia di atas kesesatan atau di atas kesalahan. Ya. Tetapi semua hal itu dia bangun di atas ilmu. Ya. Dia teliti dulu keadaannya dengan baik, baru setelah itu vonis. Setelah itu divonis. Maka mereka adalah orang-orang yang sangat tasabbut, ya. Adalah sangat detail dan teliti di dalam menentukan dan di dalam menerima perkara. Di dalam menerima perkara, tidak gampangan. Dan demikian pula mereka di dalam membantah. Di dalam membantah sesuai dengan kesalahannya yang ada pada perkataannya dia atau kesesatan yang dia sebutkan. Dan kita tidak memberikan lawazim, ilzamat. Ya, misalnya dari perkataannya ini akan, misalnya kalau dia berkata begini, berkata A, pasti akan muncul juga kesesatan B, dan pasti akan muncul juga kesesatan C, dan lain-lain. Ini tidak boleh. Karena para ulama punya kaidah, lazimul qaul laysa biqaul. Lazimul qaul laysa biqaul. Ya, kewajiban dari suatu perkara, ya keharusan dari suatu perkataan, itu tidak dianggap perkataan bagi dia. Jadi yang kita hukumi perkataannya dia, jangan keharusan dari perkataannya. Keharusan dari perkataannya. Maka ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang sangat tasabbut di dalam menghukumi orang dengan kesesatan atau kesalahan. Karena mereka mengetahui bahwa hukum terhadap manusia itu adalah ibadah. Adalah ibadah. Karena kita sendiri meyakini bahwa menghukumi